Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Arif Ahmad dari Prodi S1 Farmasi. Dalam video singkat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengekspresikan isu yang seringkali luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat nyata di sekitar kita. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang paparan isu di lingkungan kampus atau sekolah. Isunya itu adalah kualitas yang belum merata, kurangnya relevansi kurikulum dengan tuntunan global, masalah aksesibilitas kualitas sumber daya manusia SDM yang rendah, dan tantangan dalam mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Contoh isu di Indonesia adalah bukan hal yang sepele. Yang pertama, contoh isu itu siswa pintar secara akademik tapi tidak punya empati atau tidak bisa mengaji karena metode pembelajaran PAI hanya fokus ke hafalan. Dan yang kedua itu siswa lebih tahu tren TikTok daripada hukum sholat karena konten agama kurang menarik dibandingkan konten hiburan di gadgetnya. Dan yang ketiga, guru PAI hanya bercerita tanpa ada diskusi atau aktivitas yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Untuk dampaknya adalah yang pertama, rendahnya motivasi belajar, yang kedua, kurangnya pemahaman komprehensif, dan yang ketiga, degradasi moral, keempat, kesengajaan digital, dan yang kelima, kegangguan terhadap gadget. Baik, untuk selanjutnya adalah prinsip utama Islam adalah bagi semesta, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW bukan untuk membawa kebencian apalagi kerusakan, melainkan kasih sayang bagi seluruh alam. Namun sikap ujaran kebencian dan perpecahan sosial yang marak terjadi hari ini jelas bertentangan dengan prinsip agung tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Hadis ini menegaskan bahwa ukuran keimanan tidak berhenti pada ritual, tetapi tercermin dalam bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Ketika lisan dan tindakan kita justru melukai, merendahkan atau meniadakan martabat orang lain, saat itulah nilai rahmat dalam Islam mulai pudar dari diri kita. Nilai tauhid mengajarkan bahwa hanya Allah yang Maha Tinggi. Semua manusia apapun latar belakangnya adalah makhluk ciptaannya yang memiliki martabat yang sama. Merendahkan manusia lain berarti lupakan posisi kita sebagai hamba, bukan penguasa kebenaran mutlak. Oleh karena itu, melihat fenomena ujaran kebencian dan perpecahan hati seorang mukmin seharusnya tergerak untuk menghadirkan Islam dengan wajah yang menyejukkan. Sebagai mahasiswa yang berprodi, saya berkomitmen untuk menjaga perubahan kecil namun konsisten. Saya menggunakan pengetahuan dan ruang yang saya miliki untuk menyuarakan nilai kemanusiaan, menolak ujaran kebencian, serta menebarkan sikap adil dan beradab dalam interaksi sehari-hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan bersama. Dan pada akhirnya keimanan kita diuji oleh bagaimana kita menyikapi derita sesama. Mari kita wujudkan Islam yang ramah, adil, dan membawa solusi, dimulai dari hal-hal yang kecil
dan dimulai dari diri sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, di level individu kita perlu memulai dari kesadaran diri, menjaga lisan dan jari, tidak mudah menyebarkan informasi yang bernuansa kebencian, serta melatih empati sebelum menilai orang lain. Islam mengajarkan tabayu dan akhlak sebagai fondasi iman, bukan reaksi emosional. Kedua, di lingkungan kampus kita bisa membangun ruang dialog yang sehat dan inklusif. Kampus seharusnya menjadi tempat bertemunya gagasan, bukan karena saling meniadakan. Melalui diskusi terbuka, kajian lintas perspektif, dan budaya saling menghormati, nilai-nilai rahmatal alamin dalam hidup, aktivitas akademik dan sosial.